Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waghfir li jami' ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansyur wa qad wa ayyadna dhanal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa amirna dhanal watan diniyah islamiyah ala madhhabi ahli sunnah wal jama'ati ila yaumiddin haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, pada penggemar tanya jawab agama Islam dimanapun Sami berada. Puji syukur pada Allah, dah ketemu lagi dalam acara ini. Dan kita jumpa dalam keadaan semuanya sehat walafiat bersama keluarga kita masing-masing. Tiada kurang suatu apa. Moga-moga. Kembali saya mengajak Sami untuk mendoakan saudara kita yang ada di Palestina, yang semakin banyak jumlah mereka meninggal dunia. 70% dari sekitar 20,000 lebih dari anak-anak dan ibu-ibu. Mereka betul-betul kejam, bunuh anak-anak dan bunuh ibu-ibu. Tambah besar dosanya, ya Allah. Di saat nanti pasti mereka akan dapat balasan dari Allah atas kekejamannya kepada umat Islam di Palestina, Gaza sana. Kemudian sisanya dari kaum laki-laki. 20,000 lebih, 22,000 lebih yang sudah meninggal dunia atas kekejaman dan keganasannya Israel Zionis Yahudi tersebut. Tiada perbuatan tanpa balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin ada balasannya nanti. Semoga Allah memberikan lindungan pada umat Islam di sana. Amin. Kemudian yang kedua, kita doakan mudah-mudahan daerah kita, terutama Lombok Timur, yang sampai sekarang belum cukup turun hujan, sehingga saudara kita pada petani belum mampu, belum bisa menggarap sawahnya, nanam padi dan seterusnya. Semoga Allah segera turunkan hujan daerah kita. Dan ketiga, kita doakan semoga perjuangan Bapak Tuan Guru Bajang diredai Allah, berhasil sukses bersama keluarga. Amin. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, tadi kami menyampaikan khutbah di penjara di hadapan saudara kita yang kurang beruntung, mereka dalam hidupnya harus mendapatkan hukuman di penjara. Yang kami sampaikan adalah 7 golongan umat Islam, umat beriman yang mendapatkan kebahagiaan, suksesan, keberuntungan, bahkan dijamin masuk surga Firdaus kekal abadi dalamnya. Siapa mereka 7 golongan itu? Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Punya pasti beruntung, pasti bahagia orang-orang mukmin yang solat dengan hati yang khusyuk. Mereka yang solat, umat Islam, umat beriman, khusyuk hatinya. Yang kedua yaitu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Beruntung orang mukmin yang menjauhkan diri daripada yang lago, yang sia-sia, yang tidak ada manfaat, tidak ada gunanya, tidak mendatangkan pahala dan kebaikan. Perbuatan lago, ucapan lago. Yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang-orang yang mau mengeluarkan zakat. Nabi bersabda, apabila satu daerah banyak orang tidak berzakat, maka tidak akan turun hujan di negeri itu. Jangan-jangan banyak tidak berzakat, enggak, hujan belum cukup turun daerah kita, khususnya Lombok Timur atau Pulau Lombok. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, akan jadi untung dan bahagia, selamat masuk surga Firdaus. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang bisa melihara kehormatannya, jaga kehormatannya, kecuali terhadap istri mereka. Mereka itu orang yang akan beruntung masuk surga Firdaus. Walladzina hum li amanati mu'adihim ra'bud. Kan beruntung pula orang-orang mukmin yang senantiasa menjaga amanat, melihara amanat. Agama ini amanat. Istri kita, anak kita amanat.
anggota badan kita amanat, umur kita amanat, ilmu kita amanat, pangkat, jabatan, dudukan, kekayaan amanat, kemudian harta benda kita semuanya amanat. Kita pelihara, kita jaga, pertanggungjawabkan amanat. Orang demikian selamat, dia masuk surga Firdaus kekal abadi. Kemudian wadihim ra'un, orang-orang yang melaksanakan janjinya, bayar janjinya. Waufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, tunaikan janji. Sungguhnya setiap janji akan diminta pertanggungjawabannya. Wa man aufa bi ahdi wa taqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Siapa yang menunaikan janjinya dan bertakwa, Allah cinta pada orang takwa yang menunaikan janjinya. Janji kepada Allah, janji kepada sesama manusia. Apa janji kita kepada Allah? Tiap kita mengucap dua kalimat syahadat, berarti kita berjanji untuk taat bakti kepada Allah Ta'ala. Untuk melaksanakan segala perintahnya, menjauhkan larangan-larangannya. Untuk melaksanakan ajaran agamanya. Melaksanakan ajaran Al-Quranul Karim. Janji kepada Allah dulu, masa kita masih roh, Allah berjanji. Allah mengatakan, yaitu, apakah aku ini Tuhan yang kalian akan sembah nanti kalau sudah jadi manusia? Semua manusia menjawab, bala syahidna alastu bi rabbikum. Apakah aku ini Tuhan kalian akan kalian taati dan sembah? Bala syahidna. Semua kita, roh kita menjawab, benar ya Allah, kami bersaksi nanti kalau jadi manusia kami akan semuanya taat bakti beriman padamu ya Allah. Sayang, lebih banyak yang tidak taat pada janjinya daripada yang taat pada janji. Lebih banyak yang ingkar janji daripada yang mengingat janjinya. Lebih banyak yang kafir daripada yang beriman. Yang terakhir, mereka-mereka yang dijamin masuk surga Firdaus dan mereka menjadi orang selamat bagi adalah walladzinahum ala salawatihim yuhafizun. Orang-orang memelihara solatnya, melihara syarat sahnya, batalnya dijaga, kemudian sempurnaan solat. Sempurna solat ada 5 sekurangnya. Pertama, ikhlas lillah ta'ala kita solat. Yang kedua, kita khusyuk dalam solat. Yang ketiga, kita solat awal waktu. Yang keempat, kita berjamaah. Yang kelima, kita kerjakan solat fardu di masjid, di musholla. Kita kerjakan solat sunat banyak-banyak di rumah kita masing-masing. Itu dia kesempurnaan solat. Kemudian pelihara tanda solat yang diterima Allah. Buah solat. Allah mengatakan dalam hadis kursinya bahawa solat yang ku terima 5 tandanya. Pertama, man tawaddu'a biha li'uzmati. Orang tawaddu karena mengagungkan Allah, muliakan Allah. Bukan tawaddu karena miskin, nada punya pangkat, jabatan, dudukan. Tawaddu karena Allah. Yang kedua, walam yastatil ala khalqi. Solat yang ku terima apabila orang itu tidak sewenang-wenang kepada makhluk-makhlukku. Tidak semena-mena, berlaku zalim, aniaya. Yang ketiga, yaitu walam yabid musiran ala maksiati. Solat ku terima dari hamba, yaitu hamba yang tidak terus-menerus berbuat dosa dan maksiat. Ada saatnya sadar-sadar, insaf-insaf, tobat-tobat, berhenti-berhenti, kapok-kapok, berbuat dosa maksiat. Dan berikutnya, tanda solat yang ku terima firman Allah, qatanaha fi zikri, dalam sibukannya sehari-hari. Jadi apapun dia, nantiasa ingat kepada Allah, berzikir pada Allah, menyebut nama Allah. Dan terakhir, kelima, tanda solat ku terima firman Allah, yaitu rahimal musab wal miskin wal armalah wa banas sabil. Tanda solat ku terima dari hambaku apabila hambaku yang solat itu kasihan pada orang kena musibah. Orang yang kena musibah macam-macam, yang sakit, menderita dan sebagainya, kehilangan harta. Kemudian wal miskin, kasihan pada orang miskin, anak yatim piatu miskin. Wal armalah, kasihan pada kaum wanita jompo, umpama ibu suami, dan ibu-ibu yang lainnya, janda jompo, dikasihani. Apalagi mereka punya anak yatim peninggalan suaminya almarhum. Dan berikutnya, wabanas sabil, kasihan pada orang-orang musafir, merantau, yang mereka kehabisan bekal, umpama anak-anak mondok, anak kos, perhatikan oleh bapak kosnya, pak wali pondoknya, maka itu tanda solat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu kita sampaikan pada saudara kita. Dan kemarin kita menyampaikan pengajian di rumah sakit. Kita sampaikan bahawa umat beriman itu memiliki 4 macam kematangan, kecerdasan. Kematangan sikap beragama. Semua yang dikerjakannya diniatkan sebagai ibadah pengabdian pada Allah Ta'ala. Enggak tak bosan ibadah, tak bosan mengerjakan perbuatannya, tugasnya. Kenapa? Dia niatkan ibadah. Samping dapat uang, juga dapat pahala dari Allah Ta'ala. Yang kedua, kematangan intelektual. Apa yang dilihatnya, apa yang dia lihat, semua jadi pelajaran. Ngambil, yaitu hikmah dari apa yang tersurat di balik yang tersirat. Melihat gunung tidak hanya kagum dengan gunung, tapi dia pikirkan pencipta gunung itu Allah Ta'ala. Melihat manusia yang begitu banyak, tidak hanya melihat manusia yang beragam bentuknya, potongannya, tapi melihat kepada siapa yang ciptakannya, Allah SWT. Kematangan intelektual. Kemudian berikutnya kematangan emosional, mampu mengendalikan emosi sesuai dengan ridha Allah, tidak lepas kontrol dalam emosi, tidak dendam, tidak gedak, tidak silih, tidak marah, tidak kecewa. Dia mampu mengendalikan emosinya, dan itulah tanda orang-orang yang takwa. Nabi bersabda, man kappa ghadabahu kappallahu anhu azabahu. Siapa bisa mengendalikan amarahnya, Allah akan kendalikan azab padanya. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak suka marah-marah. Kemudian yang keempat, kematangan sosial. Tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Betapapun kayanya orang, tinggi pangkat jabatan, tanpa orang lain tidak bisa dia bahagia hidup, selamat hidupnya. Jadi harus dia berkomunikasi, berinteraksi, bersilaturahim kepada orang-orang lain. Yang kaya cari orang miskin, pangkat tinggi cari orang yang tidak ada pangkatnya mungkin, untuk jadi pembantunya. Demikian seterusnya. Baru namanya orang itu orang mukmin yang punya kematangan hidup. Amin. Allahumma amin. Para pendengar, di dalam kitab saya ada 3 kitab sekurangnya. Kitab pertama menjelaskan tentang yaitu upaya kita jadi orang yang khusyuk dalam solat. Nabi mengatakan, ada di anak kalian yang solat hanya dapat 10% pahalanya. Banyakkan hilang. Kenapa tidak khusyuk? Ada yang dapat 20% pahala solat, 30% pahala solat. Semuanya tergantung khusyuk atau tidak khusyuk. Saya punya kitab yang pertama mengatakan cara khusyuk ada 20 upaya usaha kiat. Kitab yang kedua mengatakan cara khusyuk ada 33 upaya usaha supaya kita khusyuk dalam solat. 33. Kitab yang ketiga yaitu menyatakan kurang lebih cara khusyuk ada 40 macam cara khusyuk dalam solat. Itu dia. Siapa orang khusyuk? Yaitu orang-orang yakin dirinya akan meninggal dunia menghadap pada Allah Ta'ala. Itu orang yang khusyuk di dalam solatnya. Amin. Allahumma amin. Moga kita menjadi hamba Allah yang bisa khusyuk. So artinya konsentrasi, fokus dalam segala hal, dan diperlukan khusyuk itu dalam kehidupan kita sekarang. Mahasiswa perlu khusyuk supaya berhasil kuliahnya. Saudagar perlu khusyuk supaya banyak labanya. Demikian seterusnya. Kalau orang tidak khusyuk, fokus, konsentrasi, pasti gagal, tidak berhasil. Kita akan sebutkan yang 33 cara khusyuk dalam solat. Khusyuk itu tidak wajib, sunat saja. Tapi dia adalah sempurnaan ibadah solat. Kalau wajib, khusyuk itu betapa banyak orang tidak ada sah bayangnya. Dan tidak masuk rukun solat, khusyuk itu. Kalau menjadi rukun, banyak orang tidak sah solatnya karena tidak bisa khusyuk. Di luar solat kita bisa tenang pikiran. Gitu mulai solat, semuanya kebayang. Gimana bisa khusyuk? Okay? Maka mari kita lihat upaya khusyuk yang 33 macam. Mari kita perbaiki solat kita di awal tahun ini supaya kita bisa khusyuk di dalam solat, supaya sempurna ibadah solat kita. Upaya khusyuk yang pertama persiapan. Persiapan kita untuk solat, persiapan pakaian. Pama
Kemudian berikutnya persiapkan parfum. Apalagi mau pergi berjamaah harus pakai parfum. Kalau ibu-ibu parfum yang kalem. Kalau laki-laki parfum yang tajam baunya silakan. Okay? Parfum mewah umpama. Kemudian siapkan sajadahnya bagi yang memerlukan. Kemudian siwaknya, gosok giginya. Kemudian masjid, tempat ibadah kita. Dan mempersiapkan saf yang sempurna, saf yang lurus. Itu namanya persiapan kita untuk khusyuk dalam solat. Itu baru satu. Yang kedua, yaitu tumakninah dalam solat. Dalam solat kita tumakninah. Nabi mengatakan paling jahat maling dalam solat. Ya Rasulullah, ada maling dalam solat. Itu dia. Orang-orang yang keburu-buru dalam solat. Ngebut-ngebut hingga bacaan tidak sempurna. Kemudian tumakninahnya tidak sempurna. Itu maling dalam solat. Kemudian berikutnya, dalam solat selalu ingat mati. Uzkuril mauta fi solatikum. Ingat kematianmu dalam solat. Bahawa kamu nanti akan berhenti solat. Kenapa? Almarhum, almarhumah. Sholli solata muwaddi'in. Solatlah kamu sebagaimana orang yang solat terakhir. Setelah itu tidak akan solat lagi. Kenapa? Mati. Almarhum, almarhumah. Dan ingat mati itu menghapuskan dosa. Zikrul maut yumahisuz dzunub. Ingat mati itu menghapuskan dosa. Kemudian berikutnya yaitu memikirkan ayat yang kita baca. Merenungkan ayat yang kita baca. Umpama baca Fatihah satu persatu ayatnya direnungkan, dihayati. Dimaknakan dalam hati kita. Khusyuk kita. Kan itu orang solat harus tahu makna apa yang dibaca, baik yang padu maupun yang sunat. Kemudian berikutnya, ayat yang kita baca dipotong-potong. Artinya, per ayat kita napas. Tidak satu napas, baca Fatihah dari Bismillah sampai waladhdallin, amin. Okay? Satu ayat napas. Itu lebih bagus daripada sekaligus satu surat dibaca satu kali napas. Supaya khusyuk solatnya. Yang berikutnya, yaitu dalam baca ayat harus tartil. Pasohahnya diperbaiki. Tajwidnya diperbagus. Namanya khusyuk dalam solat. Dan yakin Allah akan nerima solat kita. Kita yakin Allah melihat kita solat dan akan nerima solat kita. Ngabulkan doa-doa kita dalam solat. Kemudian kiranya di depan kita ada sutra. Depan kita solat ada sutra. Mungkin kita taruh handuk, sapu tangan, atau mungkin tas kita taruh di depan. Jangan ada liwat antara kaki dengan tempat sujud kita. Kecuali kita solat di dekat tembok atau tiang masjid. Tidak perlu pakai sutra. Sunat hukumnya. Supaya kita jangan terganggu dalam solat. Kemudian tangan kita yang kanan di atas tangan kiri. Iya dong, waktu sedekap. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Telapak tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Khusyuk kita. Dan berikutnya, dalam solat kita harus melihat tempat sujud. Tempat sujud kita lihat. Bukan lihat kiri kanan, muka belakang, bawah, atas. Melihat tempat sujud khusyuk dalam solat. Kemudian di saat kita baca tahiyat awal maupun akhir, tangan kita harus diluruskan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan digoyang-goyang begini, bukan di ngebor begini, tapi diluruskan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menunjukkan angka 1, Allah Maha Esa. Demikian. Kemudian berikutnya, meragamkan ayat yang kita baca. Rakaat pertama lain ayatnya, rakaat kedua lain ayatnya. Dan demikian banyak hafalan kita. Dan ayat yang kita baca, bolehlah. Okay? Tidak terlalu panjang, tapi agak panjang. Okay? Jangan qul huwallahu ahad yang dibaca jadi ayatnya.
wal asri yang hanya 3 ayat, 4 ayat yang agak panjang. Okay? Nabi mengatakan tanda orang paham ilmu fikih, khutbahnya pendek, ayat tu solatnya lebih panjang. Ayat dibaca beragam dan agak panjang. Umpama kalau kita solat baca ayat rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, dan ayat kedua iaitu hal ataka hadithul ghasyiyah. Ini adalah kesukaan Al-Maghfurullah Maulana Syekh dulu jadi imam di Masjid At-Taqwa Pancor. Bagi pengusaha yang umurnya mirip-mirip umur saya, tentu dulu ikutin Maulana Syekh jadi imam solat di Masjid At-Taqwa. Saya sekarang alhamdulillah datangnya tahun 2024, berarti saya masuk usia 78 tahun. 78 tahun. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kemudian kita dianjurkan supaya sujud tilawah. Kalau imam atau kita baca ayat-ayat sajadah, maka sunat kita sujud tilawah 1 kali dalam solat. Kemudian langsung berdiri kembali, lanjutkan ayatnya. Dan demikian menambah khusyuk dalam solat. Kemudian mohon lindungan Allah dari syaitan. Belum solat, auzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan banyak tergoda di dalam solat. Karena syaitan itu selalu datang waktu kita solat. Nyuruh kita ingat macam-macam. Unskur kaza, unskur kaza, unskur kaza, unskur kaza, unskur kaza. Kata syaitan, ingat ini, ingat itu. Kata syaitan dalam hati. Semua teringat. Sebelum solat, tidak kebayang. Itu mulai solat, semua kebayang teringat. Yang kedua, syaitan juga nakal. Dan kita sujud, dia niup di bawah. Seakan-akan kita keluar angin, keluar kentut. Supaya kita ragu-ragu. Innaka ahdasta, kata syaitan. Kamu kentut, kamu kentut. Maka Nabi mengatakan, kalau hendak kedengaran suara, but, kalau ada baunya yang busuk, jangan kamu batalkan solat. Lanjut solatnya. Syaitan niup-niup di bawah. Baik laki maupun perempuan, ditiup di bawah. Dan berikutnya, perhatikan solat orang. Perhatikan solat orang-orang alim, soleh, ulama. Saya dulu suka solat di saf pertama di Masjid At-Taqwa Pancor. Supaya dekat dengan Bapak Maulana Syekh, melihat caranya solat. Mencontoh caranya solat. Itu dia. Selalu perhatikan cara solat orang-orang yang mengerti agama, alim, soleh. Dia mengetahui kelebihan khusyuk. Mengetahui kelebihannya khusyuk. Apa kelebihannya? Solat kita jadi sempurna, pahalanya lebih besar. Antara lain. Kemudian berikutnya, berdoa dalam sujud. Nabi mengatakan, aqrabul abdi ila rabbi wa huwa fi sujudi. Fastaghfiru fi du'a qaminun ayustajab lakum. Paling dekat manusia pada Allah waktu sujud. Maka perbanyak doa dalam sujud. Doa dalam sujud paling cepat kabulnya, sabda Nabi. Ada 2 doa yang sangat dianjurkan kita oleh kanjeng Nabi dalam sujud. Boleh doa yang lain. Tapi yang ditekankan betul pertama, doa supaya hutang kita lunas. Hutang kita, Allah nolong kita melunasinya. Baca doa Allah makfini, doa Allah makfina bihalalika an haramika wagnina bifadlika amman siwak. Hutang laksana gunung, Allah nolong kamu melunasinya, sabda Nabi. Yang kedua, doa yaitu Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Doa mohon ampunan Allah, dan aku banyak dosa, banyak salah, belum bangkit dari sujud, dosa sudah mendapat ampunan Allah Ta'ala. Kemudian doa berikutnya silakan menurut hajat dan niat masing-masing. Mendoakan ibu bapa sudah meninggal, umpama doakan keluarga dan lain sebagainya. Mohon supaya diberikan Allah kesehatan, silakan dalam sujud dibaca, paling cepat kabulnya. Itu salah satu cara khusyuk dalam solat. Kemudian berikutnya, harus zikir dan doa selesai solat. Zikir dan doa selesai solat. Jangan Assalamualaikum, Assalamualaikum, nyangsat
telang lisat, ngacir, ninggalkan tempat solat. Tahu-tahu sandal orang hilang. Nauzubillah min dzalika. Apa begitu Pak Saprudin, Bapak M Syafi'i, Bapak Dr. M Syukri? Mudah-mudahan kita solat seperti itu. Selesai solat, kita zikir dan doa. Siapa yang tidak ada zikir doa wiridnya, maka dia adalah monyet, kata orang alim soleh. Yang berikutnya, jauhkan gambar-gambar yang mengganggu. Ada orang yang pakai baju, ada gambar calon presiden dan wakil presiden di situ bajunya. Ada yang calon DPR, DPRD dan lainnya di bajunya, sehingga orang solat di belakangnya menonton, membaca apa yang ada di baju orang yang solat di depannya. Itu menghilangkan khusyuk, mengurangi khusyuk seorang. Karena itu pakaian kita harus pakaian polos, jangan bergambar-gambar. Bahkan di depan kita solat, pama ada korden, jangan korden yang bergambar-gambar. Nabi SAW menganjurkan Siti Aisyah, ya Aisyah, amiti anni kiramaki hadha. Singkirkanlah korden yang ada depanku, karena gambarnya mengganggu aku dalam solat. Maka dicopot korden yang ada gambar-gambar. Dan bukan gambar binatang atau manusia, gambar-gambar yang lain, gunung mungkin pohon, tapi mengganggu, maka dicopot korden tersebut oleh Siti Aisyah. Itu dia contoh. Jangan ada gambar di depan kita mengganggu. Kemudian pakaian kita harus polos. Jangan pakaiannya berkembang-kembang, indah-indah. Baik kita sendiri maupun orang lain depan kita. Maka kena melihat pakaian orang depan kita gitu indah, begitu bagus, itu mewah. Perhatian jadi bercabang-cabang kepada pakaian orang yang solat di depan kita. Pakaian polos. Dan warnanya paling bagus, ya warna bukan warna merah menyala, kuning menyala. Silakan warna lain. Kemudian jangan ada makanan di depan kita. Jangan ada makanan di depan kita. Pama, sudah tersiap makanan kita. Okay? Hidangan, makanan untuk kita. Lebih baik makan dulu, baru solat. Makan dulu, baru solat. Apabila sudah dihidangkan makanan untuk malam hari, maka sebelum solat maghrib, makan dulu, baru kau solat maghrib. Sabda Nabi. Jangan mikirkan makanan dalam solat, lebih baik pikirkan solat dalam makan. Kemudian jangan menahan-nahan dua macam. Apa itu? Pertama, menahan kentut. Yang kedua, menahan itu kencing. Bahkan mungkin juga ada menahan beraknya. Wala huwa yudafi'ul akhbasan. Jangan seorang solat menahan dua macam yang ditahan. Yaitu nahan angin mau keluar, atau menahan kencing mau keluar. Lebih baik keluarkan dulu. Dan setelah itu berwudu, baru solat. Supaya khusyuk dalam solat. Kemudian berikutnya, jangan ngantok dalam solat. Kalau ngantok, wuduk lagi. Biar setannya hilang. Yang bergelantungan di bulu mata kita. Enggak kita jadi ngantok. Jangan kita solat, di depan kita ada orang bicara-bicara. Atau di depan kita ada orang sedang tidur. Kita solat, di depan ada orang tidur. Gitu kita solat, terbuka auratnya. Terbuka aurat orang yang tidur depan kita. Yang sedang solat. Jangan demikian, saudara Nabi. Yang berikutnya, jangan mengusap debu di wajah kita masih dalam solat. Ada debu tempel di kening kita waktu sujud. Jangan dihapuskan pada waktu kita solat. Nanti selesai solat baru dihapus, debu nempel di kening. Yang berikutnya, jangan mengganggu orang lain dengan suara kita agak keras. Keras membaca Fatihah padahal dia makmum. Atau bacaan solat. Jangan keras kedengarannya. Okay? Didengar oleh diri kita. Yang mengganggu orang lain. Saya sering mendengar seperti itu. Saya jadi imam. Depan belakang kita ada makmum. Bacaan Fatihahnya keras sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kita jadi imam terganggu. Teman jadi makmum terganggu. Dan jangan iltifat menoleh ke kanan atau ke kiri dalam solat. Harus lurus ke depan memandang tempat sujud. Jangan memandang ke langit. Memandang ke langit. Ada cicak.
di di atas sana. Siapa yang suka mandang ke langit waktu solat, moga-moga dia tidak bisa mandang lagi. Sabda Nabi. Itu doa Nabi. Yang jangan doanya kabul, hingga orang yang suka mandang ke langit dalam solat, bisa-bisa buta matanya. Na'udzubillah min dzalika. Kemudian berikut, jangan berludah di dalam solat. Ibu-ibu yang sedang ngidam. Kalau terpaksa berludah ke kiri, dan di situ kita siapkan pama anduk, ludah kita jatuh ke anduk yang kita siapkan. Jangan berludah dalam masjid. Itu dia. Kalau terpaksa berludah, maka berludah ke kiri, situ ada syaitan, biar hidung syaitan kena oleh ludah kita, dan ada tempat kita berludah umpama handuk atau sapu tangan. Dan dalam solat jangan nguap. Idza tasa'ah ba'dukum fi solat falyaqdim mastata'a. Sabda Nabi, siapa-siapa solat kemudian dia mau menguap, nguam karena ngantuk, maka tahan dia. Mau nguam, gitu, tahan dia. Supaya jangan kita menguap di dalam solat. Setan yang senang melihat kita nguap dalam solat. Kemudian tidak memanjangkan kain, terlalu panjang kainnya laki-laki, sampai yaitu menginjak ujung kainnya. Kiranya kain kita di atas mata kaki, sejajar mata kaki atau di atas mata kaki, jangan di bawah tumit. Dan berikutnya, tidak serupa cara gerakan kita seperti binatang. Umpama binatang kalau duduk begini dia, kalau kita harus gini. Dia angkat kita punya tangan, lengan, jangan lengan sama dan telapak tangan sama-sama menyentuh sajadah. Itu cara binatang katanya. Kemudian berikutnya yang ke-33. Cara kita dalam solat adalah yaitu kiranya kita bisa menangis dalam solat. Menangis dalam solat. Nabi suka nangis dalam solat. Apalagi beliau berdoa dalam sujud yang lama. Sampai Siti Aisyah yang ikut solat tahajud sama Nabi, mungkin ya namanya manusia, terlalu lama sujud Nabi, kemudian Nabi dalam sujudnya berdoa, Siti Aisyah mungkin terasa kecapean sujud. Selesai solat, Nabi Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kok lama sekali engkau sujud tadi? Dan dalam sujud engkau nangis ya Rasulullah. Kenapa engkau nangis? Apa engkau baca? Nabi mengatakan, aku berdoa dalam sujud. Siapa engkau doakan ya Rasulullah? Aku doakan umatku. Apa doamu untuk umatmu ya Rasulullah? Aku berdoa pada Allah, ya Allah, ya Rabb, jadikan aku masuk surga bersama umat-umatku ya Allah. Itu sayangnya Nabi kepada kita umatnya. Di dalam sujud beliau sampai menangis lama sekali berdoa mohonkan selamatan untuk kita umatnya supaya bersama beliau masuk surga. Masya Allah. Jadi boleh menangis di dalam solat. Tangisan Nabi dalam solat seperti suara air yang mendidih dalam panci. Dalam panci. Seperti itu suara Nabi nangis di dalam solatnya. Pernah hajah nangis dalam solat? Kemudian kami pernah nangis dalam solat? Dalam sujud umpama? Bisa jadi kita nangis dalam solat kita. Demikian kepada pelinggi, para pendengar. Mari kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar orang yang sering dilamar tapi dia menolak, maka dia tidak akan dapat kawin lagi? Para pendengar, semua itu tergantung pada apa yang sudah takdirkan Allah, tentukan Allah dulu di azali. Ditanya, ditulis bagi seorang masih dalam perut ibu, katbi rizkihi wa jalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun, sudah tertulis semuanya dalam azali atau di dalam rahim ibu tentang nasib seseorang.
Itu dia. Yang kedua, bagaimana hukum solat seorang makmum yang sujud sahwi sedangkan imamnya sudah salam tanpa sujud sahwi. Para pendengar, apabila seorang makmum sujud sahwi padahal imam tidak, maka dia harus berniat dalam hati, iaitu dia muparokoh dari imam. Barokah dari imam. Supaya sah solatnya si makmum yang tidak sama dengan imam amalannya. Dia muparokoh keluar dari jamaah, hingga dia boleh sujud sahwi sendiri, salam sendiri, dan imam sudah lama salamnya. Muparokoh dari jamaah. Demikian kepada anda. Berikutnya, apakah kita boleh berwudu dengan telanjang? Berwudu dengan telanjang di dalam jeding. Ya, kalau dalam jeding, telanjang, tidak ada basahan, wudunya sah. Wudunya kita sah. Boleh. Tapi paling sempurna adalah berwudu dengan pakai pakaian basahan. Tapi kalau tidak ada, paksa kita wudu dengan telanjang, sah wudunya. Pernah ada seorang, yaitu Nabi Musa AS. Beliau mandi dengan cara telanjang. Kemudian dia taruh kainnya di atas batu. Beliau sedang mandi, mau selesai, tiba-tiba batu itu lari membawa kainnya Nabi Musa. Paksa Nabi Musa naik dari telaga, kemudian mengejar kainnya yang dilarikan oleh batu. Dengan demikian, kelihatanlah aurat Nabi Musa. Karena Nabi Musa dikatakan bahwa Nabi Musa itu bantong, khunsa, banci. Maka dengan demikian, orang tidak lagi menekan Nabi Musa itu banci. Masya Allah. Jadi boleh kita berduduk dengan cara telanjang. Gimana hukumnya kita makan binatang yang hidup di dua tempat? Hayyun fid daurain. Amfibi namanya. Apa binatang yang hidup dua tempat? Yang kita makan tidak ada. Semuanya yang hidup pada satu tempat. Entah itu di air, entah itu di darat. Dua tempat. Kayak buaya. Ya haram. Karena hidup di dua tempat. Demikian. Apalagi yang hidup dua tempat. Haram dimakan. Gimana hukumnya ibu memberikan nyusu pada anaknya dari ASI yang ditampung. Dari beberapa ibu, ada beberapa ibu sedekahkan air susunya, ditampung, ditaruh dalam botol, berikan pada anak-anak yang kurang air susu ibunya. Ini segi boleh ya boleh. Yang penting kita tahu bahwa ibu-ibu yang berikan sedekah air susunya, air susu ditampung itu adalah air susu yang halal, dari makanan yang halal, minuman yang halal, bukan dari hasil umpama dia makan yang haram, daging babi dan sebagainya dan sebagainya. Saya yakin air susu yang ditampung itu halal untuk diberikan kepada anak-anak yang ibunya umpama tidak ada, meninggal dunia. Maka diberikanlah air susu yang ditampung oleh ibu-ibu untuk anak yang tidak punya ibu karena meninggal dunia waktu melahirkan umpama. Itu namanya itu donor air susu. Baik. Hukum mengut benda di jalan dan kita miliki, para pendengar tidak boleh. Apalagi harta itu harta yang berharga, uang cukup banyak, emas dan sebagainya. Wajib diumumkan. Sekian lama, sekian kali. Kalau sudah tidak ada yang mengakunya datang mengambilnya, maka kita boleh simpan atau boleh kita pakai dengan niatan. Nanti akan kita ganti kalau yang punya datang mengambil barangnya. Saya punya uang yang Anda pungut sebanyak 1 juta. Saya punya emas yang Anda pungut di jalan. Mana buktinya? Ada saksinya? Ada. Kita harus berikan. Kalau sudah kita pakai, maka harus diganti. Itu risiko memungut barang lukotoh, barang pungutan. Tidak boleh langsung dimiliki, dipakai, belanja umpama.
Di mana hukum beramal dengan hadis dhaif para pendengar. Beramal dengan hadis dhaif dalam hal fadailul amal, fadilah beramal, asal tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih maupun ayat Quran, silakan mendorong kita untuk rajin beramal. Pada siapa yang baca Yasin sekian kali, demikian pahalanya. Baca Qul Huwallah sekian kali, demikian pahalanya. Disilakan beramal. Kemudian berikutnya, boleh kita makan telur yang sudah bahasa Lomboknya temburukan. Sehingga sudah ada kelihatan cana merah di dalam telur itu. Okay? Telur itu rusak, temburuk. Kemudian ada warna merah di dalam putih telurnya, kuning telurnya. Maka yang demikian haram. Kenapa? Karena ada darah. Darah itu haram hukumnya. Najis hukumnya. Gimana hukumnya anak sudah umuran di atas 15 tahun belum dihitan? Ya salah orang tua. Itu harus dihitan. Minimal umur 7 tahun. Bahkan belum 7 tahun sudah dihitan anak. Hingga dia nanti bisa ikut ke masjid, solat jamaah dan sebagainya. Atau naik ke pangkuan ayah atau ibu, punggung ibu, tidak apa-apa. Sah solat ibunya atau bapaknya. Kalau belum hitan, maka berarti masih membawa najis. Maka bisa jadi solatnya ibu atau bapak tidak sah, batal karena anaknya naik di punggung atau di pangkuan ibu atau bapak. Apa hukumnya menggugurkan anak sendiri? Apa bukan anak haram itu? Biasanya digugurkan anak haram. Anak zina digugurkan. Kalau anak sendiri bukan anak haram, maka jelas. Okay? Semuanya dosa. Anak haram pun dosa kalau kita gugurkan, matikan. Apalagi anak kandung sendiri. Kita matikan, kita gugurkan biar dia mati. Maka dosanya sama dengan menghilangkan nyawa seorang. Dosanya. Gimana hukum sholat orang yang pakai tato di lengannya? Tangan kiri, kanan. Ada tato di dadanya, ada tato. Tato itu bahasa lainnya tinta Cina. Menutupi lubang-lubang, yaitu pori-pori, lubang pori-pori pada kulit kita. Maka bisa jadi nanti wudunya tidak sah, terhalang oleh tato. Terhalang oleh tato di badannya hingga mandinya tidak sah. Kalau tidak sah wudu dan tidak sah mandi, bisa jadi sholat tidak sah. Karena itu maka pakai tato itu dilaknat Allah. La'anallahu washima wal mustaushima. Dilaknat Allah orang yang pakai tato dan orang yang tukang masangkan tato orang Islam. Haram hukumnya. Dilaknat oleh Allah. Kutuk oleh Allah. Dibenci oleh Allah. Orang Islam pakai tato laki dan perempuan. Namanya nurut cara orang. Karena rata-rata pemain sepak bola, petinju, dan sebagainya semuanya pakai tato di luar Islam. Maka orang Islam haram niru-niru mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyamakan diri dengan suatu kaum, maka dia sama dengan kaum itu. Orang Islam haram pakai tato. Maka kalau mereka sholat, saya jadi sholatnya tidak sempurna. Kenapa wudunya tidak sah? Mandi junubnya tidak sah. Siapa suruh? Karena itu bapak ibu yang punya putra putri tolong dinasihatin. Anak kita jangan pakai tato nurut-nurut orang di luar Islam. Bisa ibadah tidak terima Allah. Orang tua ikut berdosa. Gimana hukumnya membakar lembaran Al-Quran yang sudah robek? Ya bagus. Pak jangan sia-sia ikut dibuang ke pembuangan sampah. Jangan sampai terjadi. Hati kita menghina Al-Quran kita sendiri. Walaupun dah robek. Maka dibakar. Abunya kita buang ke laut. Kita buang ke sungai. Atau ke danau. Ke embung sana kita buang. Pak jangan diinjak-injak. Tujuan kita niatkan adalah untuk memuliakan Al-Quran. Sampai lembarannya terbuang-buang.
terinjak-injak, karena itu lebih bagus dibakar lembaran robek dari Al-Quran. Gimana kalau orang non-Islam ucap salam kepada kita? Ucapan salam seperti salamnya Islam. Teman kita non-Islam mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pasih karena sering mendengar. Maka kita tidak boleh menjawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa hukumnya kalau menjawab seperti itu. Jawabannya Assalamualaikum, salam, Assalamualaikum, kum. Atau Assalamualaikum, waalaikum. Hanya itu. Tidak mengatakan Waalaikumsalam rahmatullah wabarakatuh. Arti kita mendoakan dia dapat rahmat, barakah, ampunan. Dan dia non-Islam, padahal dia masih musyrik. Dosa hukumnya bagi orang Islam yang demikian tu. Apa hukumnya? Kita tahlilan di rumah orang kematian. Bagi kita ya sunat mendoakannya. Banyak-banyak orang mendoakan kita. Tentu membawa kebaikan bagi almarhum, almarhumah. Banyak orang mendoakan kita. Dan Allah nyuruh kita mendoakan orang sudah meninggal dunia. Itu berapa ayat nyuruh kita mendoakan sama umat Islam. Nabi bersabda, siapa-siapa mintakan ampun bagi umat Islam yang sudah meninggal maupun masih hidup, dia dapat pahala sebanyak umat Islam yang ada. Yang sudah meninggal dunia dengan yang masih hidup sekarang, umpama jumlahnya 10 miliar dari sejak kanjang Nabi. Kita membaca Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kita doa seluruh umat Islam. Akan ampun seluruh umat Islam yang sudah meninggal maupun masih hidup. Maka Nabi mengatakan kita dapat pahala sebanyak umat Islam yang sudah meninggal dari yang masih hidup 10 miliar. Kita dapat pahala 10 miliar. Masya Allah. Karena itu jangan malas mendoakan sesama umat Islam. Biar kita dapat sebanyak-banyak pahala hajah. Gimana ceritanya umat Islam yang ada di Lutfi Wengkang, ada di Masbagi Tanah Mai, yang ada di PWRI, mudah-mudahan semuanya bahagia selamat. Zakat tanah dan rumah kontrakan. Artinya tanah itu kita sewakan. Kita minjam uang dengan boraknya tanah kita, sawah kita. Atau rumah kontrakan. Kita pinjam uang, kita jadikan boraknya, rahannya rumah kita, rumah kontrakan. Nanti kembali uangnya. Maka kalau uang itu cukup 1 nisab dan cukup 1 tahun, wajib kita zakatkan uang tersebut. Wajib zakatkan uang tersebut. Itu. Kita gadikan, kita punya sawah, kita punya rumah, nanti uangnya kembali. Maka apabila uangnya cukup 1 nisab, 1 tahun, maka wajib kita zakatkan. Gimana hukumnya perkawinan muhallil? Kawinan muhallil artinya yaitu kawin Cina buta. Sudah talak 3 nih. Nyesel. Kalau dia lihat mantan isinya kayak gadis yang masih imut-imut. Kayak talibat ma'had tingkat 4. Umur 22 tahun. Mau kembali pada isinya, tapi sayang sudah ditalak 3. Mana caranya? Maka dia upah orang yang mau dapat upah uang. Saudara, aku upah engkau 2 juta. Tolong kawini istri saya. 1 malam saja. Tapi tidak usah berhubungan. Besok ceraikan dia. Biar dia bisa kembali pada saya. Kalau tidak pernah berhubungan, berarti tidak ada eddahnya dengan suami kedua. Bisa langsung kawin dengan mantan suami pertama. Itu tidak sah. Dan itu tidak boleh. Wajib, harus dia istri berhubungan dulu dengan suami kedua. Kemudian dicerai. Habis iddah, baru bisa kembali pada mantan suami pertama. Siapa suruh? Maka perkawinan seperti itu dilaknat Allah
subhanahu ta'ala Allah muhallila wal muhallala lahu. Dilaknat Allah laki pertama, laki kedua yang mengawini mantan istri tadi. Dengan upah, dengan perjanjian. Dilaknat Allah. Perkawinannya kalau tidak pernah berhubungan, maka tidak sah perkawinan dengan suami yang kedua. Demikian. Tak bisa kembali pada suami pertama. Siapa suruh? Gimana hukumnya? Kalau khatib hari Jumat, baca khutbah hari Jumat, nyata khatibnya pakai cincin dari emas. Cincin dari emas. Sahkah khutbahnya? Di segi sah-sah, tapi dosa. Okay? Nabi SAW mengatakan pada orang pakai cincin dari emas, laki-laki Muslim, ini orang sengaja menggenggam bara api di tangannya. Nabi copot cincin orang itu kemudian dilemparkan jauh-jauh. Dibuang oleh Nabi. Menunjukkan bahawa perbuatan itu perbuatan yang berdosa, tercela. Okay? Karena itu Nabi membuang cincin orang itu. Gimana kalau khatib? Khatib tak ngerti hukum agama. Tak pas kalau dia itu pakai cincin emas membaca khutbah hari Jumat. Cincin perak sunat. Nabi pakai cincin perak. Bertuliskan Muhammadur Rasulullah. Karena itu Nabi kalau masuk ke jeding, mau berwuduk dan sebagainya, mau buang air, maka beliau lepas cincinnya di luar, baru beliau berwuduk, baru beliau BAB atau kencing dan sebagainya. Itu dia. Okay? Dari perak. Tapi cincin Nabi itu jatuh katanya di suatu sumur. Tak siapa yang ngambilnya. Kenapa tidak ada azan dan iqamat pada hari Idul Fitri, Idul Adha? Memang gitu sunnah Nabi. Nabi yang praktikkan demikian. Tidak azan, tidak iqamat. Cukup hanya membaca yaitu as-salatu jami'ah rahimakumullah. Mari solat jamaah supaya kita dapat rahmat Allah. Hanya itu. Okay? Nabi memberikan contoh. Ya kita teladanin dong. Kita teladani yang demikian itu. Gimana kalau dua masjid berdekatan mengadakan solat Jumat? Kalau tidak bisa didamaikan, diakorkan, disatukan, ya itu namanya darurat. Tapi kalau masih bisa disatukan, kembali kepada masjid lama. Lama masjid itu masih bisa dipakai, cukup. Dan semua jamaah tertampung dalam masjid lama. Kenapa bikin masjid baru? Kalau masih ada masjid lama yang bisa nampung umat Islam. Supaya umat Islam bersatu, kompak, utuh, damai, silaturahim. Kalau berpisah-pisah, saya jadi nanti melalui khutbah, saling singgung, saling sindir, dan sebagainya. Akhirnya masyarakat pecah belah, saling tidak akor. Kenapa? Ada satu golongan bikin masjid di dekat masjid yang lama, yang besar, yang nampung semua jamaah. Masya Allah. Okay? Karena beda paham, tidak bisa disatukan, ya. Kalau demikian alasannya silakan. Tapi apa benar seperti itu? Kemudian, gimana kalau kita baca Quran, tapi kita tidak mengerti maknanya? Pelajari dong. Okay? Al-Quran itu kewajiban kita pada Al-Quran pertama, diimani Quran itu firman Allah, bukan seperti pendapat seorang disebut seorang tokoh agama mengatakan Quran itu adalah sabda Nabi Muhammad, bukan firman Allah. Naudzubillah. Wahyu kalam Allah, Al-Quran. Yang kedua, kita harus membacanya. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Kamu harus membaca Al-Quran mana yang mudah bagimu. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan secara tartil, bertajwid. Kemudian setelah itu kita telah membacanya, kita memahami maknanya, mengerti maknanya. Setelah itu kita amalkan kandungannya. Setelah itu kita sebar luaskan, kita pertahankan. Itu kita muliakan cara kita
beriman pada Al-Quran. Maka kiranya umat Islam mengerti makna daripada Al-Quran. Dan sampai orang di luar Islam yang mengerti makna Al-Quran, mereka pelajarin. Orang Barat ada yang jadi masuk Islam karena dia pelajari Al-Quran, dia hayati, renungkan, tahu-tahunya timbul tunjuk ilahi Allah dalam hatinya. Masuk Islam dia. Kenapa? Karena membaca dan mengerti makna Quran. Umat Islam banyak tak mengerti Al-Quran. Aneh juga ni. Baik. Jadi harus dimengerti. Dikatakan tak mengerti juga. Asal dibaca dapat pahala. Siapa yang mengerti membaca Quran, satu huruf dapat 10 pahala. Kalau dia sampai mengerti satu huruf, dapat pahala lebih banyak. Silakan berusaha mengerti. Solat padu 4 waktu. Tapi subuh tidak pernah dia kerjakan. Selalu terlambat bangun. Ujungnya tidak solat padu subuh. Ya Allah. Paling besar pahala kan solat subuh. Paling mulia solat subuh. Apalagi berjamaah solat subuh. Paling besar pahala dan ampunan Allah orang yang subuh berjamaah hari Jumat, sabda Nabi. Terbesar pahala dan ampunan subuh berjamaah hari Jumat. Lantas subuh paling besar pahalanya, kita tidak kerjakan. Nabi mengatakan bahawa orang-orang yang solat subuh berjamaah sama dengan orang tahajud semalam malam penuh tanpa tidur, tanpa istirahat, tanpa makan. Solat tahajud 12 jam. Sama dengan subuh berjamaah. Paling berat solat bagi orang munafik adalah solat subuh jamaah dan isya jamaah. Asqalus solat alan munafikin solat subuh wal isya. Paling berat solat bagi orang munafik subuh jamaah, isya jamaah. Dikata mereka tahu kelebihan pahalanya. Orang munafik pun datang jamaah, apalagi orang beriman, apalagi orang Islam. Yang munafik saja mau datang berjamaah subuh dan isya. Man sholal bardain dakhulal jannah. Siapa yang selalu solat di waktu yang sejuk, subuh sejuk, isya sejuk, dakhulal jannah, masuk syurga. Ada mengatakan sejuk yang kedua itu solat asar. Demikian, okay? Karena itu mari kita upayakan supaya selalu solat jamaah. Orang tak suka solat jamaah disebutkan Nabi dalam hadis, al-jafa kullul jafa al-kufru wa nifaq asyiqa wal khaybah. Manusia yang paling bengkeng, keras kepala, keras hati. Manusia yang durhaka, kufur, durhaka pada Allah. Wanifaq, munafik. Manusia yang paling celaka dan paling nyesal dan merugi adalah orang dengar suara azan tapi tidak pernah mau datang berjamaah. Itu manusia paling merugi dan menyesal besok hari kiamat. Yang mungkin tidak bisa 5 waktu kerana ada kesibukan. 4 waktu, 4 dah bisa ayat 3. Maghrib, isya, subuh. Kalau zuhur mungkin masih di kantor, di sekolah. Mungkin asar juga baru pulang. Sempat jamaah di masjid, musholla. Maghrib, isya dan subuh. Mampatahul kul, layatkul juz. Siapa tidak bisa ngerjakan semuanya, mana-mana separuhnya. Begitu disebutkan. Jadi kalau orang itu tidak solat subuh, yang 4 waktu, maka bisa jadi semua solatnya tidak terima Allah. Nah, dia tinggalkan sengaja solat subuh. Siapa-siapa yang sengaja tidak melaksanakan solat subuh, sabda Nabi, maka 60 hari dia dibakar dalam api neraka jahanam. 60 hari. Kira-kira gosong dah, gesang. Jadi abu. Alhamdulillah. Di dalam solat, tahu-tahu dia ingat, dia belum mandi junub, batalkan solatnya, pergi mandi junub. Kalau dia jadi imam, maka ya makmumnya sah solatnya. Imam yang selesai solat baru ingat diri belum mandi, tak perlu diumumkan pada makmum, saya belum mandi junub. Imam pergi mandi junub, makmum sudah sah solatnya, Demikian, auzubillah, jangan sampai. Okay? Gimana kalau orang jadi khatib bikin tertawa di dalam khutbahnya? Bikin tertawa dalam khutbah sehingga jamaah dan makmum pada tertawa. Tak boleh, tak pas, tak pantas.
Jadi harus khutbah itu serius. Bisa menimbulkan rasa takut, ngeri bagi makmum, bukan tertawa. Kalau bikin tertawa berarti imamnya, khatibnya itu adalah seorang pelawak, bukan seorang khatib. Pelawak bikin orang jadi tertawa. Tak pantas. Silakan di pengajian bolehlah. Tapi kalau dalam khutbah harus serius. Bahkan Nabi baca khutbah seperti seorang komandan perintahkan anak buahnya berangkat pergi perang. Gitu dia. Kemudian berapa jauh jarak kita boleh solat qasar dan jamak? Mungkin zaman sekarang sudah ada lagi kita jamak dan qasar. Kenapa? Karena jaraknya hanya 80-an kilometer. Kemudian kendaraan kita pakai sekarang kendaraan cepat. Tidak sampai berjam-jam. Sehingga kita bisa habis zuhur, kita solat di rumah, berangkat sampai di tempat, baru ada asar. Jadi tidak perlu kita qasar dan jamak solat. Kenapa? Tidak ada kesulitan kendala. Karena jaraknya walaupun 80 kilo, tetapi kendaraannya cepat. Apalagi pakai pesawat, pakai kereta api. Di kereta api yang tabrakan tadi kita lihat. Kemudian atau pakai mobil yang cepat. Dan tidak ada waktu ketinggalan. Gimana cara meletakkan tangan waktu solat? Ya sudah tadi sebut. Tangan kiri sedekap, kemudian di atasnya tangan kanan kita. Itu dalam hal berdiri solat. Dan nanti waktu ruku, tangan kita berada di atas lutut kita. Menggenggam lutut kita. Nanti kalau kita sujud, lapak tangan kita hamparkan di atas sajadah. Kemudian waktu kita baca tahiyat, tangan kita genggamkan. Tangan kita genggamkan. Tangan kanan. Gitu membaca asyhadu an la ilaha illallah, begitu jari telunjuk diluruskan. Demikian antara lain cara kita dalam solat. Gimana kalau kita baca Fatihah tanpa basmalah? Basmalah itu ayat Fatihah dong. Wal basmalatu ayatum minha. Basmalah itu adalah ayat daripada surah Fatihah. Hingga disebut 7 ayat yang diulang-ulang. Sab'um minal masani. 7 ayat diulang-ulang. Kalau tidak dengan basmalah berarti 6 ayat. Dalam Quran mengatakan Fatihah itu 7 ayat diulang-ulang bacanya tiap solat. Maka termasuk Fatihah, baca basmalah, tidak baca basmalah, tak sah Fatihah, tak sah solat kita. Jadi wajib kita baca basmalah. Gimana kalau rakaat kedua kita tidak baca ayat? Tidak baca ayat kenapa? Lupa apa? Bahkan nanti diganti dengan sujud sawi, tidak perlu. Yang diganti dengan sujud sawi, umpama lupa tahiyat awal atau lupa kunut subuh, diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau anda baca ayat, tidak diganti dengan sujud sahwi. Boleh langsung salam tanpa sujud sahwi. Demikian kepada anda yang bertanya. Kita lanjut. Yaitu pertanyaan dari siapa gerangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lama waktu haid bagi wanita dan waktu wiladah atau nifas bagi wanita? Para pendengar, sudah ditentukan waktu haid sehari semalam paling kurang. Biasanya 6 hari atau 7 hari dengan malamnya. Kemudian paling lama 15 hari, 15 malam. Lebih dari itu, maka bukan haid namanya, tapi darah penyakit darah istihadah.
Dan bagi orang yang nipas, nipas itu paling lama, paling sebentar, paling sedikit waktunya adalah mungkin hanya semenit, 2 menit, 5 menit, 10 menit. Dan biasanya 40 hari, 40 malam ya Bu. Nggih, saya tidak pernah nipas. Paling lama 60 hari, 60 malam. Lewat dari itu, maka dia masuk darah istihadah, darah penyakit. Tapi ingat, bagi wanita haid atau nipas, itu adalah masuk pahala. Masuk yaitu ibadah, termasuk menghapuskan dosa-dosa. Darah haid, hapus dosa. Darah nipas, termasuk menghapuskan dosa. Bahkan dia kata umpama ada seorang ibu meninggal dunia karena nipasnya, dia masuk mati syahid. Tidak rusak mayat dalam kubur. Tapi mudah-mudahan semua yang melahirkan sehat selamat, supaya anaknya juga sehat selamat, bisa netek sama ibunya. Demikian. Wajibkah laki-laki yang dihitan jika dia lahir dari dalam kandungan sudah terhitan, atau katanya dihitan oleh jin? Tak ada orang dihitan oleh jin. Memang sudah takdirkan Allah lahir sudah dihitan, seperti kanjeng Nabi SAW lahir sudah terhitan. Tidak perlu repot-repot untuk menghitannya. Apa dihitan? Sudah terhitan dari dalam rahim. Banyak terjadi demikian. Anak-anak lahir, tahu-tahu sudah terhitan. Jadi besok tidak repot untuk mengadakan acara selamatan, khitanan. Kenapa? Sudah terhitan dari dalam rahim ibunya. Untung yang demikian itu. Takdirkan Allah lahir sudah terhitan. Sahkah zakat seorang yang mengatakan, ini sumbangan saya untuk pembangunan masjid. Di saat dia itu membagi zakat, maka dia harus berniat sebagai zakat. Ini uang untuk zakat saya akan serahkan ke masjid. Nanti serahkan boleh saja, tolong diterima. Dan dalam hati kita berniat bahwa itu adalah zakat kita. Paling baik dinyatakan ini zakat saya untuk pembangunan masjid. Supaya orang tidak ragu-ragu. Dan orang tidak buruk sangka. Untuk bersedekah dia sanggup, tapi berzakat tidak pernah. Dan kita sudah niatkan untuk zakat. Lebih baik kita ucapkan, ini zakat saya serahkan ke masjid, bangunan masjid. Umpama bagus dan bagus. Jangan ada orang buruk sangka kepada kita. Baik, okay. Lanjut. Betulkah bahwa bumi tiap hari berkata kepada kita, umat manusia, umat Islam? Memang ada sebutkan hadis Anas bin Malik, bumi berkata setiap hari. Pernah dengar suara bumi berkata, beri nasihat pada kita, hai anak Adam, kau berjalan di atas punggungku, kalian akan kembali ke dalam perutku. Berjalan santai, tamasa di atas muka bumi, besok saatnya kita kembali ke dalam perut bumi, jadi bebangki yang busuk baunya. Hai anak Adam, kalian berbuat dosa maksiat di atas punggungku. Besok giliran kamu akan disiksa di dalam perutku, kata bumi, waspada. Hai anak Adam, kau makan yang haram di atas punggungku. Besok giliran kau akan dimakan oleh ulat-ulat, belatung-belatung, ular di dalam perutku. Hai anak Adam, engkau gembira-gembira, senang-senang, santai-santai, menari-nari di atas punggungku. Besok kalian akan menangis terseduh-seduh di dalam perutku. Hai anak Adam, kau sombong, angkuh, congkak, pongah, akabur di atas punggungku. Besok kamu akan jadi sinadina di dalam perutku. Itu bunyi bumi tiap hari nasihatin kita umat manusia. Kubur pun juga demikian. Tiap hari kubur bernasihat kepada kita. Apa nasihatnya kubur? Hai anak Adam, aku rumah yang sepi terpencil.
maka ramaikanlah kuburmu dengan bacaan Quranmu. Banyak baca Quran, kubur kita tidak kesepian. Bacaan Quran kita diputar lagi, rekamannya, hingga kita tidak kesepian dalam kubur. Hai anak Adam, aku rumah yang gelap gulita. Memangnya siapa bawa lampu senter? Tidak ada. Terangilah kuburmu dengan kamu selalu dan selalu solat malam, solat tahajud. Hai anak Adam, aku rumah yang penuh dengan debu, lasingan. Tidak ada akan dipasang tikar, karpet dalam kubur. Berdebu. Maka bertikarlah kamu dengan amal solehmu, dengan sodakohmu, jadi tikarmu dalam kubur. Hai anak Adam, aku adalah tempatnya binatang berbisa, ular, teledu dan sebagainya. Maka jadikanlah resepmu daripada bisanya binatang-binatang seperti tadi itu dengan sering menangis air mata kita dan sering baca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Jadi penghilang bisa binatang dalam kubur seperti ular atau teledu. Dan aku adalah tempat tanya mungkar nakir. Supaya gampang kau menjawabnya, sering-seringlah baca la ilaha illallah, istighfar, dan baca Muhammad Rasulullah. Niscaya kamu lancar menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Hai umat manusia. Aku adalah tempat menyendiri. Tak ada teman, tak ada kawan. Lasing. Pun kita berdekatan kubur dengan keluarga, famili, kerabat. Tetap kita sendiri dalam alam barzah. Maka jadikanlah kuburmu. Jadikanlah engkau tidak sendiri dalam kubur dengan rajin-rajin silaturahim. Rajin silaturahim hingga nanti bisa saling berkunjung. Orang sudah meninggal dunia yang selalu menjaga silaturahim. Tak suka, tak akon, tak damai satu sama lain. Itu dia jawabannya. Para pendengar, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang mengatakan kalau orang sudah berzina 70 tahun, ibadahnya dari Allah. Siapa bilang? Kalau orang sudah tobat nasuha, maka apabila tobatnya sudah diterima Allah, berarti orang tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan. Justru lebih berat dosa orang-orang suka mengumpat, menggunjing, ngerumpi. Al-ghibah syadu minaz zina. Mengumpat, menggunjing, besaran dosa pada berzina. Orang berzina, taubat, nasuha, sadar, selesai urusan. Kalau orang mengumpat, menggunjing, belum selesai. Dia harus minta maaf kepada orang yang tempatnya mengumpat dan orang diumpatnya. Baru dia tobat, baru selesai urusan. Jadi tidak ada mengatakan 70 tahun. Tidak terima ibadahnya. Tidak. Gimana kalau orang suka mempunyai sifat yang buruk, suka maksiat, apa amalannya? Supaya dia berhenti maksiat. Ya insaf, sadar, tobat, nasuha, nyesel, ngaku banyak dosa. Bacalah umpama yaitu Sayyidul Istighfar. Di akhir Sayyidul Istighfar ada kalimat Abu ulaka bi ni'matika alayya. Ku ngaku ya Allah banyaknya nikmat yang telah Kau berikan pada kami. Wabu bizambi fafili. Ku ngaku ya Allah dulu banyak dosa yang sudah ku lakukan padamu ya Allah. Ampuni ya Allah dosa yang banyak. Tiada yang bisa mengampuni dosa lain Kau ya Allah. InsyaAllah tak ada minat lagi berbuat dosa dan maksiat. Sudah taubat nasuha. Bagaimana hukum menerima uang dari calon legislatif menurut undang-undang pemerintah? Dosa, salah, pidana. Menurut agama ar-rasi wal murtasib finnar, orang nyogok dan disogok dalam api neraka. Nanti kalau orang itu dapat jadi anggota legislatif tapi sudah nyogok dulu, pasti tidak barokah. Tidak barokah, bisa jadi nanti dia bisa menjadi anggota
legislatif, bisa korupsi, hanya tangkap masuk penjara anggota DPR atau DPRD. Nauzubillah min dzalika. Karena caranya dapat melalui sogokan, tidak cara yang ikhlas. Gimana hukumnya orang suka mengeluh? Para pendengar, umat Islam tak boleh mengeluh. Tak boleh putus asa. Artinya mengeluh, putus asa. Atau mengadu kepada teman. Nabi mengatakan, yaitu tabungan sorga ada 4. Arba'atu min kunuzil jannah. Ada 4 tabungan sorga. Hajjah. Pertama, yaitu ihfa'u sadaqah, sembunyikan sedekah anda dengan doya menceritakan. Yang kedua, ketemanan musibah, sembunyikan musibah dengan dulu sering bercerita tentang musibah-musibah, apalagi mengeluh pada orang. Lebih baik mengeluh pada Allah yang Maha Kuasa. Allah akan menolong kita. 3, rajin silaturahim, tabungan surga. Yang keempat, rajin hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Siapa yang dapat musibah kesulitan mengeluh pada manusia, berarti melaporkan Allah kepada makhluknya. Allah benci dan Allah marah kalau sampai dilaporkan kepada makhluknya oleh makhluknya. Auzubillah min dzalika, berarti kita tidak ridha atas qada qadar Allah. Allah berfirman, "Man lam yashkur ala ni'mai walam yasbir ala balai walam yarda bi qada'i walam yaqna bi ata'i falyatlub rabban siwaya." Siapa-siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, tidak sabar dapat ujian cobaan dariku, tidak ridha atas qada qadarku dan tidak puas atas pemberianku, cari Tuhan selain aku, sembah Tuhan selain aku. Firman Allah dalam hadis qudsi. Gimana nggih? Tentu tidak mungkin bisa demikian. Apakah anak-anak yang lahir di luar nikah berhak mendapatkan warisan? Kalau orang tuanya ngaku ini anaknya, maka silakan dia berikan juga warisan oleh orang tuanya. Itu dia. Atau dia berikan hibah, pemberian sebelum meninggal orang tua. Dengan demikian, si anak dapat juga. Dia tidak salah, dia adalah korban daripada nafsu orang tua. Gimana hukumnya kita mencium kaki ibu kita, bapak kita, guru kita, mertua kita? Pak, ada penjelasan dalam hadis. Para pendengar tidak ada. Cium kaki ibu, itu ada praktik zaman Nabi. Nabi suruh seorang sahabat mencium kaki ibunya. Sahabat ini datang pada ibunya dan dia cium telapak kaki ibunya. Kau melakukan ini anakku, kenapa? Nabi nyuruh saya mencium telapak kakimu, kerana buah telapak kaki engkau ada surga bagi anakmu. Kalau kaki mertua, kaki guru, kaki ayah, tidak ada anjurannya. Ya cukup cium tangannya sajalah, tidak perlu sampai cium kaki, telapak kaki, guru kita dan sebagainya. Masya Allah. Saya ada menyaksikan berapa guru, ustaz yang masuk penjara. Kenapa? Karena sudah melakukan perempuan tersebut boleh dinikahi oleh bapak haramnya ketika sudah besar. Masa ada ya seorang ayah kawin dengan anaknya, anak haram, walaupun anak itu peroleh jalan zina, jalan haram, masa mau kawin dengan anaknya? Binatang yang demikian itu. Tidak kenal mana ibunya, mana induknya, mana anaknya. Kalau binatang, kambing, kucing, anjing, sapi, kebo, seperti itu. Tapi kalau dia masih manusia, tentu tidak akan tega mengawini anak hasil perbuatan haramnya. Tidak akan mau dia berbuat demikian. Hanya manusia yang sama dengan binatang. Nauzubillah min dzalika. Baik para pendengar, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minum dulu para pendengar. Bismillah. Apa kabar pendengar kami yang jauh, di Makkah, di Jeddah, di Riyadh, di Abu Dhabi, di Yaman sana,
atau yang ada di Jepang, Korea, Malaysia, Batam dan lainnya. Dan semuanya saya jumpai dalam keadaan sehat semuanya. Dalam keadaan bahagia, dalam keadaan murah rezeki semuanya. Amin. Allahumma amin. Doakan kami dari jauh, mudah-mudahan kami sehat, selamat juga. Daerah kami, daerah kita juga aman, damai. Apalagi mau pemilu berapa hari lagi ke depan. Pemilihan presiden, wakil presiden. Moga-moga kita dapat presiden, wakil presiden yang mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Buat Tuan Guru, semoga Bapak Tuan Guru sehat selalu. Ya, saya Mas Huriadi SOSI dari Timba Gerah Pringgasela. Saya pernah dengar nama Timba Gerah. Okay? Saya dulu pernah beri pengajian di yaitu Kedondong. Lama pengajiannya. Okay? Alhamdulillah. Dan semua warga masyarakat di Kedondong Pringgasela semuanya selamat, bahagia, sudah meninggal dunia, mudah-mudahan dapat rahmat ampunan Allah dalam kuburnya. Mau bertanya bagaimana hukumnya ipar perempuan? Ipar perempuan saya selalu ikut campur tangan urusan rumah tangga saya. Tanyaan kedua, ia juga ikut campur dalam urusan pribadi saya. Bahkan sampai harta benda saya. Gimana hukumnya? Masya Allah. Nabi bersabda, "Man dhara musliman dharahullah." Siapa nyakiti orang beriman, Allah akan membalasnya. Allah akan nyakiti orang tersebut. Mari kita menjadi orang yang kenal dengan hadis Nabi mengatakan, yaitu khairun nas ampauhum linnas. Orang paling baik, orang paling bermanfaat, bikin bahagia, senang hati orang lain. Inna min mujibatin maghfirah khalu surur ala qalbil mu'min. Paling cepat datangkan ampunan Allah, bikin senang hati orang mukmin muslim, bukan bikin hati orang kecewa. Maka seorang ipar yang selalu campur tangan dalam urusan keluarganya, rumah tangga, saudaranya, iparnya, berarti orang ini tidak ada kerjaan ya. Tidak suka ngaji ya. Tidak pernah mendengar gimana akibat kalau kita suka bikin orang jadi kecewa, menderita batin dan sebagainya. Nauzubillah min dzalika. Jangan sampai kita berbuat yang demikian. Mari kita bikin senang, bahagia hati orang supaya kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man yasaru ala musrin yasarullah fid dunia wal akhirah. Siapa bikin senang hati orang, bahagia orang, maka Allah akan jadikan dia senang bahagia dunia dan akhirat. Man satara musliman satarahullah fid dunia. Siapa nutup aib cacat celah orang lain, maka Allah tutup cacat celahnya dunia dan akhirat. Siapa menolong orang di dunia, Allah akan nolong dia juga dunia akhirat. Mari kita masuk dalam golongan demikian. Hai sang ipar, jangan banyak campur tangan urusan rumah tangga orang. Nggak bisa jadi rumah tangga orang berantakan gara-gara kita. Maka Nabi mengatakan, "Man faraka baina imra'atin wa zawja, farakallahu bainahu wa bainal jannah yaumil qiyamah." Siapa bikin berantakan rumah tangga orang sehingga orang bisa bercerai karena sikap kita jadi orang di luar rumah tangga itu, maka besok kita dicerai Allah dari dalam sorga. Tidak jadi masukkan sorga, justru diseret masuk dalam api neraka. Kenapa? Dulu pernah campur tangan urusan rumah tangga orang, hingga orang sampai bercerai suami istri, dia yang akan dicerai Allah dari dalam sorga. Mau dan mau, naudzubillah. Apalagi itu adalah masalah pribadi orang, keluarga orang. Tak boleh kita campur tangan, kecuali orang itu minta tolong untuk memberi nasihat dan sebagainya. Itu dia. Okay? Jadi lebih baik sibukkan diri dengan suatu yang bermanfaat. Nabi mengatakan ada 6 golongan manusia yang mereka itu hapus kebaikan dan pahalanya. Satu asya tubitul amal, 6 macam yang akan menghapuskan pahala dan pahala, kebaikan dan kebaikan. Pertama, al-syighal bi'uyubin nas, sibuk dengan aib cacat celah orang lain, sibuk dengan urusan rumah tangga orang lain. Hapus semua kebaikan dan pahala. Yang dua, qaswatul qalbi, orang itu keras hati, maka dia hapus pahalanya.
Tiga, zulmun la yantahi, tiada berhentinya nyakitin orang. Tak pernah berhenti, tak pernah bosan nyakiti hati orang. Hapus pahalanya. Berikutnya, yaitu apabila orang itu, yaitu tulul amal, panjang angan-angan. Berikutnya, hubbud dunia, cinta serakah pada keduniaan. Hapus pahala juga karena yaitu qillatul haya, adamul haya. Tak punya rasa malu, tak punya rasa malu. Itu menghapuskan pahala dan amal soleh. Nauzubillah min dzalika. Mikan jawaban kami kepada Bapak Sarjana. Okay. Urusan harta juga. Ya Allah. Tidak ada kerjaannya. Apa bersama-sama dalam satu rumah. Lebih baik pisah dengan ipar yang demikian. Jangan bersama dalam satu rumah. Supaya aman kita ngatur rumah tangga kita sendiri. Jangan diatur oleh ipar atau mertua dan sebagainya. Demikian kami sampaikan pada pelinggih dah Pak Ustaz itu dia, okay? Mudah-mudahan dia tobat nasuha, berhenti Pak, jangan terhapus semua pahala dan kebaikannya. Baik, kita lanjut. Pak Ustaz yang mau nanya, kain yang kita pakai wudu sudah dikentutin, tapi kainnya kita tidak pakai solat, pakai sah wudu dan solat kita. Kan kita sudah berudu, salah kentut, kita berudu, ya sah wudunya. Dikata kain itu kita pakai juga untuk sholat, kan kita bukan berak, hanya kentut, angin. Anginnya sudah lewat, sudah terbang. Pakai kain itu tidak apa-apa, kecuali situ ada kotorannya, najisnya, darah dan sebagainya. Ya tidak boleh pakai, tapi kalau tidak hanya angin, kentut, maka silakan pakai kain itu. Sah sholat kita, wudu sah. Ni, kain kita pakai solat kita sah. Gitu dong. Ni, Masya Allah. Lanjut. Ya, minta penjelasan Pak Tuan Guru. Uang sampai 100 juta. Kita pakai enggak di sawah. Apa wajib kita mengeluarkan zakatnya? Uang itu kan kembali ya. Uang kita yang 100 juta kembali kepada kita. Maka karena kembali cukup nisabnya, cukup 2 juta. Sudah cukup 1 tahun, sudah cukup 1 tahun. Wajib zakatkan. Zakatnya adalah 2,5%. 1 juta 25.000. 10 juta 240.000. 100 juta 2,5 juta. Okay? Zakatnya 1 juta, zakatnya 2,5 juta. Tak seberapa. Makasih pada Anda bertanya. Lanjut. Ya Allah. Pak Ustaz, semoga pelinggih sehat, panjang umur. Saya Hamdi di Letok. Ya, saya dulu pernah punya teman dari Letok Indah. Bersama-sama diutus mengikuti TOT HIP AID di Jakarta Timur, okay? Di Duren Sawit namanya. Lama kurang lebih 1 minggu di sana. Kerjasama negara kita dengan negara yaitu Kanada. Kami dapat piagam penghargaan, okay? Dari sana alhamdulillah. Satu pertanyaan, gimana cara mengqadha solat asar? Ya, ketinggalan. Apa boleh diniatkan gabung pada solat maghrib? Diqadha waktu maghrib dong. Diqadha waktu maghrib. Waktu maghrib 1 jam lebih. Ada waktu qadha solat asar. Yang ditunda-tunda qadhanya. Ini tambah dosa nanti. Yang kedua, apa ada tips supaya solat kita khusyuk? Karena kita suka lupa jumlah rakaatnya. Demikian Pak Ustaz. Sudah kita sampaikan tadi. Kalau kita khusyuk dalam solat, insya-Allah tak lupa-lupa kita. Baik rakaatnya, bacaannya dan sebagainya. Rukuk, sujudnya, tak kelupaan. Karena khusyuk, sudah kita sebutkan tadi. 33 kiat supaya khusyuk di dalam solat. Satu kitab mengatakan 20. Satu kitab mengatakan kurang lebih 40 cara untuk khusyuk di dalam solat. Dari Letok Indah.
Makasih kepada anda. Ada teman saya di sana yang namanya siapa? Ali Akbar apa? Okay? Teman ke Jakarta dulu. Makasih. Berikutnya. Minta izin bertanya, boleh tidak kita solat di rumah teman kita yang non-Muslim? Boleh. Selama tempat kita solat, pematikannya suci. Okay? Dah dapat lain kerana kita kos di rumah teman non-Islam. Teman-teman yang belajar di Australia. Itu dihormati oleh teman-teman non-Islam. Karena kita dianggap orang yang taat beragama, fanatik beragama. Okay? Maka dihormatin. Silakan kalau anda solat ni tikarnya. Ini sajadahnya. Siapkan oleh teman sana. Silakan kita solat di sana. Mungkin tidak ada tempat. Semuanya teman-teman non-Islam. Kita kos mondok di sana dalam rangka kuliah. Maka silakan anda pakai solat di rumah teman non-Islam. Kecuali jangan anda solat di dalam gerejanya. Itu dia. Okay? Makasih. Baik. Izin bertanya kembali Pak Ustaz, zaman sekarang banyak orang mengurungkan niat untuk melaksanakan ibadah haji karena masa tunggu yang panjang, berangkatannya yang cukup lama, betul. Kalau kita di NTB, kita 30 tahun, bahkan lebih. Pada akhirnya, biaya haji dijadikan sebagai biaya umrah. Gimana dengan masalah ini? Apakah ibadah sunnah seperti umrah bisa menggugurkan ibadah wajib haji? Mohon penjelasan. Marwan Batu Gapit. Ya umrah haji ya haji. Jadi tidak cukup hanya umrah saja sebagai ganti haji. Dia pakai uangnya untuk umrah dulu. Nanti kalau ada uang dan izin Allah sehat walafiat, kita dapat uang banyak, kita menaikkan ibadah haji pada waktunya nanti. Jadi tidak cukup. Okay? Boleh kita pakai uang untuk niatan haji, kita pakai untuk pergi umrah. Kenapa? Kena lama. Okay? Masa menunggu 35 tahun. Yang jangan tidak masih hidup kita. Okay? Maka kita pakai untuk umrah. Banyak demikian. Saya punya keluarga, family, kerabat, banyak umrah dulu. Karena dia belum tahu apakah bisa nanti pergi ibadah haji. Tahu-tahunya ada yang bisa menaikkan berat. Ada juga yang belum sempat. Sudah dahuluan meninggal dunia. Boleh kita lakukan demikian. Pergi umrah dulu. Baru pergi haji. Kena lama menunggu, menanti. Demikian kepada Batu Gapit Marwan. Baik. Tapi tidak bisa cukup hanya umrah. Umrah itu kan disebut haji kecil. Sedangkan haji yang sungguhnya itulah haji besar. Baik. Ada ucapan adalah doa. Maka ucapkanlah tubuh sehat. Jiwaku kuat. Hatiku damai. Hidupku bahagia. Rezekiku berlimpah. Dan semuanya semua urusanku lancar. Amin. Kita harus mengatakan insya Allah. Rizki saya banyak insya Allah. Badan saya sehat insya Allah. Jangan pastikan. Semuanya harus dengan kalimah insya Allah. Kalau Tuhan menghendaki. Nah nanti kalau Tuhan menghendaki. Dah sakit. Sehari sakit. Langsung meninggal dunia. Rizki kita tahu-tahunya datang api kebakar. Rizki kita banyak tapi datang rampok. Dan seterusnya. Maka semuanya kita larikan pada insya Allah kalau Tuhan menghendaki. Jangan pastikan. Okay? Kita lihat di TV ada orang yang mengatakan menang, pasti menang. Apa ya kita ini bukan Tuhan yang memastikan. Yang memastikan adalah Allah. Karena itu ucapanlah kalau orang beriman mengatakan insya Allah. Nabi kita dulu pernah ditegur Allah karena memastikan suatu. Maka hendaklah kamu mengatakan insya Allah illa an yasha Allah. Kecuali Allah menghendaki, jangan kamu yang memastikan. Gitu firman Allah pada Nabi. Apalagi sekelas kita manusia biasa. Okay? Tidak ada yang pasti. Semuanya insya Allah. Baik. Lanjut.
Terima kasih atas doanya. Tiang seorang isteri yang selalu taat apapun kata suami tiang. Yang baik dong, okay? Yang taat pada yang jelek. Tapi satu yang tiang tidak suka dengan sikap suami tiang. Dia tidak mau puasa tiap bulan Ramadan. Kadang tiang marah, nyuruh dia pekerja sawit. Di mana kerja sawit? Di Malaysia kan? Okay? Atau di Sumatera atau di Kalimantan. Katanya tidak tahan kalau dia sedang puasa. Tiang tidak mau menyiapkan dia sarapan pada bulan puasa. Walaupun dia menyuruh apa tiang berdosa, tidak nurutin perintahnya. Apa yang harus tiang lakukan, apa harus menyiapkannya sarapan atau tidak. Sedangkan tiang dalam keadaan berpuasa sama anak-anak tiang. Tiang ingin jadi isteri yang bisa masuk surga lewat pintu manapun. Para pendengar, kalau kita menolong orang untuk tidak melaksanakan perintah Allah dan dia mampu untuk melakukannya, puasalah menurut sunnah Nabi. Makan sahurnya dilambatkan menjelang terakhir subuh. Makan sahur secukupnya, makan vitamin sehingga besok kita bisa bekerja. Dan tempat kerja juga harus tahu bahawa kita sedang puasa hingga tidak dipaksa bekerja full berat. Maka kita harus upayakan. Jangan sampai kita tidak puasa karena kita bekerja cari nafkah. Yang ujungnya perintah rukun Islam yang ketiga. Puasa kita tidak laksanakan. Nabi bersabda, "Man aftara yauman min Ramadan min ghairi uzrin, lam yaqdi shaumud dahr wa in shamahu." Siapa-siapa tidak puasa satu hari tanpa uzur, halangan, sengaja anda puasa, tidak bisa dikadok satu hari dengan ibadah puasa seumur-umur hidupnya. Apalagi tiap bulan. Nanti kalau umpama dia tidak puasa dan dia ada kesempatan qadha, wajib diqadha. Nanti mati belum qadha. Dan upayakan supaya suami mau melaksanakan ibadah puasa, maka siapkan makan sahurnya di akhir-akhir, yaitu akhir malam. Pokoknya belum masuk subuh, supaya dia makan sahur secukupnya, agar besok bisa bekerja sehingga dia laksanakan ibadah puasa. Kalau tidak, tak apa besar dosanya. Sengaja pura-pura tidak mampu puasa, tidak tahan, padahal sebetulnya tahan kalau dia laksanakan puasa, yaitu secara sunnah Nabi SAW. Dan tidak hanya dia yang bekerja bulan Ramadan, tapi teman yang lain justru dia berpuasa. Yang diri tidak puasa berarti karena malas. Bahaya akibatnya. Tolong diingatkan, dinasihatin. Jangan sampai kakanda tidak puasa karena semata malas. Dan teman yang lain puasa dia walaupun dia bekerja di perkebunan kelapa sawit. Gitu mestinya. Terima kasih kepada anda. Kalau anda menolong dia supaya tidak puasa, bisa jadi anda kena dosa juga kalau dia mampu berpuasa. Baik. Lanjut. Pertanyaan hajah, orientasi hidup, tujuan hidup. Para pendengar, mari kita melihat dari pertama, apa tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah ibtigha mardhatillah, mencari ridha Allah. Hidup kita ini adalah mencari keredaan Allah. Tugas hidup kita adalah beribadah pada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Firman Allah. Kemudian peranan hidup kita adalah khalifatullah. Menjadi wakil Allah di muka bumi. Untuk mengatur bumi ini. Memakmurkan bumi ini. Kemudian pedoman hidup kita adalah Al-Quranul Karim. Teladan hidup kita adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Musuh hidup kita adalah syaitan dan iblis. Teman hidup kita adalah sama umat Islam, laki perempuan. Kemudian bekal hidup kita yaitu alam bumi ini dengan segala isinya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah jadikan semua yang ada di muka bumi jadi bekal hidupmu untuk kalian semua. Demikian orientasi kita juga termasuk dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah la tansa nasibaka minad dunya wasin kama asanallahu ilaika wa la tabghil fasada bil ard Allah la yuhibbul mufsidin. Sini juga kelihatan orientasi hidup seorang mukmin, seorang muslim. Pertama,
Carilah keselamatan akhiratmu dengan apa yang Allah karuniakan kepadamu. Hartamu, sehatanmu, keluargamu, pangkat jabatan kedudukanmu, ilmumu. Kau pakai untuk mencari keselamatan akhirat, alam akhirat. Jadi program pertama, selamatan akhirat dulu. Kemudian baru kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan nasib hidupmu yang sementara di dunia ini. Kemudian wasin kama asanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu kepada sama bagaimana Allah berbuat baik kepada engkau. Wala tabghil fasada fil ardi. Yang kau berbuat kerusakan, berbuat onar di muka bumi. Allah hendak senang pada orang berbuat kerusakan. Jadi ada 4 orientasi hidup kita. Pertama, mencari keselamatan akhirat dengan apa yang Allah berikan pada kita. Yang kedua, jangan lupa keselamatan dunia yang sementara. Yang ketiga, berbuat baik kepada sama. Kemudian yang keempat, jangan membuat kerusakan, membuat keonaran, membuat dosa maksiat di muka bumi. Allah tidak senang pada orang berbuat kerusakan. Ini adalah orientasi kita, tujuan hidup kita sebagai mukmin sesama muslim. Amin. Allahumma amin. Hajjah. Lanjut. Siti Maryam, Grepek Sakrahatan. Pak Ustaz, apakah boleh imam baca tasbih selesai solat ya? Kurang dari 33. Allah kurang 33. Allahu Akbar kurang 33. Ya. Apalagi di dalam doa, jarang baca doa sapu jagat. Mohon penjelasan. Para pendengar, Nabi bersabda, siapa-siapa selesai solat baca tasbih, tahmid, takbir 33. Diakhiri dengan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhmid wa huwa ala kulli syai'in. Andai kata dosanya laksana buih seluruh lautan, Allah akan ampuni dosanya dengan baca tasbih, tahmid, takbir 33 kali tadi. Dan jangan kurang 33. Bola nasihat dulu beri nasihat. Ibaratnya tasbih, tahmid, takbir itu 33 kali ibaratnya gigi kendaraan. Kalau tidak tepat, pasang giginya bisa kendaraannya meloncat ke jurang, ke sungai dan sebagainya. Bisa tabrakan. Kan itu harus tepat 33. Tapi kalau tahlil boleh, mau 30, mau 40, 50 silakan. Sebanyaknya bagus. Tapi kalau tasbih, tahmid, takbir 33. Ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Siapa yang lalu membaca dengan istiqomah tiap selesai solat, maka dosa laksana buih selautan dunia. Allah ngampuni dosa-dosanya. Amin. Allahumma amin. Demikian kepada anda. Kemudian tentang doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bukan hadis aksaru du'ain Nabi sallam, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina. Paling banyak doa Nabi adalah doa sabu jagat ini. Tidak pernah Nabi meninggalkan doa sabu jagat. Tiap-tiap beliau berdoa kepada Allah Ta'ala. Mari kalau kita nurut Nabi, tahu kelebihannya, membaca doa sapu jagat ini, maka kita selalu amalkan. Sependek doa kita harus ada doa sapu jagat di situ. Sepanjang doa kita harus ada Rabbana atina fid dunya hasanah, karena kita mencontoh kanjeng Nabi tidak pernah tinggalkan doa sapu jagat tiap-tiap beliau berdoa. Kita umat Nabi teladani sunnah Nabi SAW. Amin. Maryam, Siti Maryam. Baik para pendengar, jadi mungkin imamnya perlu disadarkan, diingatkan. Atau memang dia lupa mungkin. Atau sengaja harus diberitahu kelebihannya. Pak Tuan Guru, tiang nanya apakah bisa kita istighfar, zikir sambil tidur. Kita dalam keadaan sakit. Kita jawab mengatakan Lombok Utara. Boleh. Kenapa tidak boleh? Sambil tidur, apalagi kita kurang sehat. Sambil istighfar, sambil membaca doa tidur. Gitu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wajjahtu wajhi ilaika walja'tu dhahri ilaika
qawwattu amri ilaika la malja minka illa ilaika uminu bi kitabika wa bi rasulika. Kita baca sambil tidur, bukan sedang duduk. Nggih, apalagi alasannya kurang sehat, boleh dan boleh. Terima kasih Anda bertanya. Lanjut. Tuan Guru semoga sehat, amin. Mas Huryadi dari Timbagerah. Saya ada 2 pertanyaan. Oh, sudah tadi, dah kami jawab. Ipar ya selalu campur tangan urusan rumah tangga kita dan urusan harta benda kita. Ini ipar yang kurang ngaji ya, kurang kerjaan ya, kurang sibuk ya. Mulutnya tidak bisa diam, sana kemari menyebarkan fitnah. Masya Allah, ipar ni jual tanah, dia yang sakit kepala, kita jual tanah. Nabi bersabda, yaitu adkhulu jannah qatatun namamun. Tidak akan masuk surga orang-orang kesana kemari memfitnah, jelek-jelekan orang, tidak akan masuk surga. Itu sabda Nabi. Jadi jaga lidah kita, jangan sampai suka ngumpat gunjing, bahkan orang nanti dapat sulit penderitaan karena omongan kita. Tidak masuk surga tukang fitnah, tukang gunjing. Nabi pernah lewat kuburan, mendengar orang nangis, Nabi ikut nangis. Dengar orang siksa, Nabi ikut nangis. Kenapa ada orang siksa? Pertama, tidak hati-hati pada kancing. Yang kedua, kesana kemari menjelek-jelekan orang. Iri hati, dengki, hasad pada orang. Ngomongin orang, fitnah orang. Maka orang itu siksa dalam kuburnya, dipanggang di atas bara api siang dan malam. Demikian Nabi jelaskan. Nauzubillah min dzalika Timbagerah. Saya masih ada dikit. Okay. Tian dari Gelora, Sikor. Tian bertanya apa hukum seorang suami mengkhianati dan membohongi, tapi istrinya selalu sabar, ingin mengharapkan perhatian dari padanya, mesti hati sudah terluka. Pak suami seperti itu benar-benar sudah kehilangan akal atau iman. Mohon penjelasan. Terima kasih. Khairukum li ahlihi wa na khairukum li ahli. Ma akraman nisa ila karim wa ma ahanahunna ila laim. Baik-baik kalian orang paling baik pada keluarganya. Aku manusia yang paling baik sama keluargaku. Tiada muliakan istri melainkan orang mulia, tiada menghina merendahkan istri melainkan orang-orang yang hina dina. Nauzubillah. Khairukum linsa'i wa banati. Paling baik kalian adalah orang paling baik kepada istrinya dan anak perempuannya. Akmalul mu'minina imana sanum khulqa altaqahum bi ahli. Orang yang paling sempurna imannya, orang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik pada keluarganya, termasuk istrinya, anaknya dan keluarganya lainnya. Demikian sabda Nabi. Hadis ini cukup jadi pelajaran pada kita, para suami, supaya sayang, cinta kepada istri dan anak-anaknya. Amin Allahumma amin. Saya masih tinggal satu. Okay. Masya Allah. Tadi kita terlambat 10 menit. Ya. Terima kasih ada doanya. Apa ini ditanya lagi? Iya. Sudah tadi dari Timbagerah, okay. Sudah kita sampaikan, jawab tadi. Diulang rupanya pertanyaannya, okay. Menyebar fitnah itu dia. Yang dijamin tidak akan masuk surga orang kesana kemari al-masya'una bin namimah, kesana kemari memfitnah sesama, itu orang tidak akan masuk surga, tidak akan mencium bau surganya. Sabda Nabi. Nauzubillah min dzalika. Okay. Baik. Saya masyhur dari Denggen Timur. Apa hukumnya? Saya lupa kunut dalam solat subuh. Kunut hukumnya sunnat aba'at. Kalau kita lupa kunut, nanti diganti dengan sujud sahwi 2 kali. Sujud sahwi 2 kali. Okay? Sebelum kita salam. Maka itu jadi ganti kunut yang ketinggalan atau lupa atau sengaja tidak kunut. Maka kita ganti dengan sujud sahwi 2 kali. Subhanallah ya namu
wala yasu. Suci Allah yang tidak tidur, yang tidak lupa. Demikian sah solatnya. Ya, kebut dikit. Terima kasih atas doanya. Tiang terkadang menghindar untuk jadi imam Jumaat karena tiang sadar masih banyak yang lebih berilmu, sekolahnya lebih tinggi, sedangkan tiang cuma SL, ya, aliyah apa? Syukron. Para pendengar, kalau kita itu dianggap fasih, qori, gitu, bagus bacaan, walaupun kita tidak S1, S2, cukup, yang penting fasih. Ya ummul qauma aqra'uhum lil Quran. Jadi imam bagi kaum itu orang yang paling fasih bacaan Qurannya, paling lancar, paling bagus makhrajnya, walaupun tidak tinggi sekolahnya. Jadi silakan kalau memang dipercayain masyarakat, silakan adik-adik tulab mahad yang sudah mutaharijin, anda percaya jadi imam, jadi khatib, silakan anda jadi imam, jadi khatib. Karena bacaan anda yakin sudah fasih, sudah qori, diajar selama di mahad, bahkan di aliyah, sanawiyah dan seterusnya. Moga-moga, amin, Allahumma amin. Dikit, ya. Dia mau tanya nama anak laki-laki lahir Februari nanti. Siapa Pak Ustaz? Nama yang baik dan solihah. Anak laki-laki kan? Namanya kalau laki Muhammad Fahrudin Ali. Muhammad Fahrudin Ali. Muhammad Puji Fahrudin, kebanggaan agama, Ali yang tinggi derajat kemuliaannya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Amin. Allahumma amin. Kemudian kalau perempuan, Naila Husnayati, Salsabila. Naila Husnayati Salsabila. Kalau perempuan, mudah-mudahan jadi anak perempuan yang salihah. Amin. Allahumma amin. Demikian kepada anda para pendengar yang dirahmati Allah, mohon dimaafkan. Ini dapat kami sampaikan. Masih ada 5 pertanyaan belum kami jawab. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kita kemudahan, kesempatan, kesehatan untuk ketemu lagi pada hari-hari yang akan datang. Moga-moga, amin, Allahumma amin. Akhirnya, wallahu a'lamu bissawab, wallahu muwaffiq al-hadi, la sabilur rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.